Mereka kaget gitu ya melihat foto tersebut, dan yang cewek pada ngejerit gitu ya karena takut juga. Dan ada salah satu temennya yang nyaranin buat hapus. Kemudian Dinda ini nyoba buat hapus, tapi anehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue mau bawain lagi cerita horor, yang mana kali ini gue dapet ceritanya dari seseorang yang sebut aja namanya Dinda. Jadi waktu itu 8 tahun yang lalu, Dinda ini kena santet, yang ternyata santetnya itu salah sasaran. Maksudnya jadi santetnya itu buat orang lain, tapi kenanya ini malah ke Dinda. Ya udahlah, gak usah lama-lama lagi. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Story Febrian. Ya udahlah, kita langsung aja mulai ceritanya. Ini adalah pengalamannya Dinda waktu 8 tahun yang lalu. Waktu itu Dinda ini masih duduk di kelas 1 SMK, dan Dinda ini harus kena santet salah sasaran. Dinda ini sendiri tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Sedikit cerita tentang kampungnya. Di kampung Dinda ini masih kental banget sama hal-hal yang berbau mistis. Di kampungnya sendiri tinggal seorang yang sebut aja orang pintar. Itu katanya udah berusia ratusan tahun. Dan misalkan kalau di bulan Safar itu orang-orang ngadain pengajian, si orang pintar ini malah ngadain hajatan sama jaipongan. Ya nggak tahu tujuannya buat apa. Tapi katanya kalau udah ngadain acara tersebut suka ada orang yang meninggal gitu ya. Yang kata orang-orang sekitar sih, orang yang meninggal itu dijadiin persembahan gitu ya buat makhluk-makhluk gaib. Nah, anak tiri dari istri si orang pintar tersebut yang sebut aja namanya Ririn itu deket banget sama ibunya Dinda gitu ya. Apa-apa itu selalu cerita ke ibunya Dinda. Ya mungkin dia itu nganggapnya kayak ibu kandung sendiri gitu ya. Ririn itu sendiri itu adalah orang yang akan dijadikan target santet tersebut. Nah, waktu itu Ririn ini kebetulan lagi ada di rumahnya Dinda. Ya mungkin abis hajatan mau ngasih makanan ke Dinda gitu ya. Nah, waktu itu Dinda inget banget Ririn ini ngasih makanannya rendang. Nah, setelah Ririn ini pulang, Dinda sama ibunya dan neneknya nyobain itu rendang tersebut. Dan ternyata rendang itu adalah sumber dari santet itu. 1 minggu berselang, di kampung Dinda ini kebetulan lagi ada turnamen sepak bola. Dan Dinda ini nonton sampai azan maghrib. Waktu itu lagi hujan gitu ya. Nah, besok harinya Dinda itu pergi ke sekolah kayak biasanya. Dan sebelum jam pelajaran pertama dimulai, Dinda ini ngerasa kayak pusing sama mual. Dan akhirnya Dinda ini muntah-muntah. Sampai akhirnya Dinda ini mutusin buat pulang karena kondisi badannya yang mungkin gak memungkinkan buat belajar. Gak lupa Dinda ini minta tolong temen-temennya buat nganter sampai rumahnya. Nah, sampai ke rumah, Dinda ini langsung istirahat. Menjelang malam harinya, keanehan pun mulai dirasain sama Dinda. Dinda ini misalkan kalau minum seteguk air aja, dia itu langsung muntah. Begitupun kalau misalkan lagi makan. Dinda makan cuma sesendok, tapi tetap dia itu suka muntah. Dan muntahnya itu banyak banget. Kata Dinda gak logis banget gitu ya. Karena dari siang juga Dinda ini ngerasa gak nafsu buat makan. Tapi kok bisa muntahnya itu banyak banget. Ayah sama ibunya ini khawatir gitu ya tentang keadaan si Dinda ini. Dan akhirnya pas subuhnya Dinda ini dibawa ke rumah sakit yang jaraknya itu lumayan agak jauh dari rumahnya. Sesampainya di rumah sakit, Dinda ini langsung dikasih infus sama dokter. Tapi menjelang sore harinya, mata Dinda ini tiba-tiba terbelalak gitu ya. Badan Dinda ini ngerasa kayak kejang-kejang. Dan anehnya, mata Dinda ini gak bisa balik lagi ke semula gitu ya. Jadi matanya itu kelihatannya cuma yang putihnya doang. Dan matanya ini gak bisa dikedipin. Terus badannya ini kayak ada yang ngunci, sama pundaknya ini kaku gitu ya, kayak robot. Nah, ngelihat Dinda kayak gitu,
orang tuanya pun langsung telepon orang pinter yang ada di kampungnya. Tapi di sini orang pinternya ini nolak gitu ya buat ngobatin Dinda. Dan orang tuanya pun langsung memilih buat menghubungin orang pinter yang ada di kampung sebelah. Dan akhirnya orang pinter itu pun bisa buat nanganin Dinda. Sampainya orang pinter itu di rumah sakit, orang pinter itu pun langsung ngebacain mantra-mantra yang Dinda sendiri itu nggak tahu itu apa artinya gitu ya. Dan kemudian orang pinter itu kayak nyedot energi yang ada di pundaknya Dinda. Dan Dinda itu ngerasa kayak ada yang keluar gitu ya, sesuatu dari pundaknya itu. Tapi Dinda ini gak tahu gitu ya apa yang keluar dari pundaknya itu. Karena ayahnya itu sendiri gak cerita ke Dinda tentang apa yang keluar dari pundaknya itu. Dan orang pinter itu nyuruh buat ngebuang sesuatu tersebut ke sungai dengan cara ngebungkus pakai kain putih dan dilempar dengan cara ngebelakangin sungai tersebut. Kondisi Dinda waktu itu belum membaik, tapi dokter bilang itu hanya kejang-kejang biasa. Dan orang pintar tersebut nyuruh keluarga Dinda ini buat ngebawa Dinda pulang ke rumah dan menjalani pengobatan non-medis. Sesampainya di rumah, orang pintar itu bilang kalau tadi di rumah sakit dia itu ngelihat ada sosok dengan badan hitam dan badannya itu gede banget. Lagi ada di depan rumah sakit tersebut. Tapi keluarga dari Dinda ini percaya gak percaya gitu ya, karena secara keluarga mereka itu ya kurang percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Singkat cerita, Dinda pun tiba di rumahnya dan ketika itu banyak warga yang nunggu kedatangan Dinda. Dan waktu itu warga langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka ngaji sampai subuh karena waktu itu entah kenapa Dinda ini ngerasa kayak kesurupan dan badannya itu ngerasa kayak panas banget gitu. Keesokan harinya, kondisi Dinda ini masih sama aja kayak kemarin. Matanya itu nggak bisa dikedipin gitu ya, sampai akhirnya bibinya ini mulai ngusapin air ke matanya. Ya kalian bisa bayangin gitu ya, kalau misalkan kalian nggak kedip aja selama 2 menit, pasti kalian itu perih gitu ya mata itu. Nah ini 2 hari, coba kalian bayangin. Dan badan Dinda ini ya masih kaku gitu ya, kayak robot. Sampai akhirnya keluarganya ini mutusin buat menghubungin pamannya, karena emang waktu itu pamannya berguru sama orang Banten. Dan akhirnya pamannya ini bisa gitu ya buat ngobatin Dinda. Akhirnya pamannya ini datang ke rumah buat ngobatin Dinda. Waktu itu pamannya ngobatin Dinda sama gurunya. Walaupun gurunya ini gak bisa hadir karena berhalangan, tapi gurunya ini tetap gitu ya ngobatin Dinda dari telepon ya, maksudnya berinteraksinya itu dari telepon gitu ya. Nah, mulailah mereka ngobatin Dinda. Si gurunya ini mulai memejamkan mata dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pas proses pengobatan itu berlangsung, Dinda ini kayak ngelihat ada gambaran kalau Dinda ini lagi dikawal sama sosok jin yang tubuhnya itu hitam dan di dahinya ini ada tanduknya. Dan Dinda ini ngelihat kalau Dinda lagi diborgol tangan sama lehernya pakai rantai yang ujungnya ini ada bola besinya gitu ya. Nah, Dinda di sini gak tahu ada di mana karena di sekelilingnya itu gelap, gak kelihatan apa-apa. Terus Dinda ini ngerasa kayak lagi terbang sampai pada akhirnya Dinda ini ngelihat ada goa yang di dalamnya itu ada kerajaan. Nah, di situ Dinda ngelihat ada orang-orang yang meninggal waktu bulan Sapar. Mereka itu lagi disuruh kerja paksa buat ngebangun istana. Nah, sampai pada akhirnya Dinda ini ngerasa badannya ini panas. Dan akhirnya Dinda bisa ngedipin matanya dan tubuhnya mulai normal lagi. Pengobatan kepada orang Banten ini berlangsung selama beberapa minggu. Dilakukan juga ruqyah. Nah, pas hari kedua pengobatan via telepon, mereka lagi memejamkan mata dan si abahnya ini mulai ngebacain ayat-ayat Al-Quran. Dinda tiba-tiba ngeliat ada sosok abah tersebut lagi senyum ke Dinda. Dan kemudian Dinda itu nyeritain ke pamannya soal apa yang dia lihat. Perawakannya itu, dia itu memiliki rambut gondrong, tubuhnya itu kecil dan gak terlalu tinggi. Ngedengar hal itu, pamannya itu langsung jawab kalau itu yang dilihat sama Dinda itu adalah gurunya. Lah kok bisa? Nah setelah itu Dinda ini mulai bisa gitu ya ngelihat hal-hal gaib ya kayak makhluk halus di sekitarnya
dan Dinda juga mulai percaya akan hal-hal gaib tersebut. Nah, gaya sampai di situ, ternyata si orang pinter yang pengen numbalin Dinda ini masih aja gitu gak mau kalah. Dia itu terus ngirimin jin-jin yang bakalan bawa Dinda ini pergi. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan lewat perantara si paman dan gurunya, Dinda ini ya aman-aman aja gitu ya, gak terjadi apa-apa sama Dinda setelah Dinda ini diruqyah. Kemudian Dinda ini dikasih tahu gitu ya soal santet tersebut. Ternyata santet itu salah sasaran, karena seharusnya santet itu kenanya ke si anak tiri dukun tersebut atau orang pinter tersebut. Kalian tahu kan sama Ririn? Nah, santet itu ternyata buat Ririn. Tapi karena Dinda ini makan makanan dari Ririn, ya otomatis santetnya juga kenanya ke Dinda. Ayah dan mamah Dinda ini punya warung di desanya, yang kalau misalkan mereka mau pulang itu harus ngelewatin dulu area pesawahan, yang di sana tinggal seorang kakek dan istrinya yang lumayan punya kemampuan juga gitu. Nah, waktu itu ayah si Dinda ini baru pulang belanja pakai motor. Tiba-tiba si kakek ini nyetop si ayahnya ini dan bilang kalau misalkan ada yang ngasih daging kambing yang sanglir itu kelaminnya itu cuma punya 1 biji gitu ya, jangan diterima karena bakalan berakibat buruk. Nah, si ayahnya ini ngeiyain gitu ya omongan si kakek tersebut. Tapi nasi udah jadi bubur. Ayahnya ini lupa gitu ya ngasih tahu ke keluarganya, dan akhirnya ya kenaasan itu terjadi. Dan kalian tahu gak, kambing itu adalah milik ayahnya si Dinda yang dijual ke orang pintar tersebut buat acara hajatan di bulan Safar tersebut. Ya emang mungkin harus takdirnya gitu ya ngalamin hal-hal kayak gitu. Selang sebulan kemudian, ayah sama mamahnya Dinda ini seneng banget gitu ya ngelihat Dinda ini udah sehat, udah sembuh. Dan mereka bilang apapun yang jadi keinginan si Dinda ini pasti bakal mereka turutin gitu ya. Nah, waktu itu Dinda ini gak tahu gitu kenapa kok orang tuanya itu sampai kayak gitu. Dan akhirnya Dinda ini minta beli HP baru. Singkat cerita, orang tuanya pun ngebeliin HP baru buat Dinda, yang pada waktu itu emang HP-nya itu terbilang cukup bagus, dan yang pertama punya HP di kampung tersebut ya Dinda gitu ya. Dinda masih ingat waktu itu HP yang dibeliin orang tuanya itu BlueBerry gitu ya, yang pada waktu itu tombolnya QWERTY dan paling bagus di zamannya. Ya maklum juga gitu ya, karena keluarga Dinda ini keluarga berada, dan Dinda juga anak semata wayangnya gitu ya. Jadi apapun yang jadi keinginannya pasti diturutin. Selang 2 hari setelah beli HP tersebut, ketika Dinda ini mainin HP, Dinda ini sering ngerasa pusing sama mual, entah kenapa gitu ya. Ketika mainin HP, bawaannya Dinda ini pusing sama mual gitu ya. Sampai-sampai pamannya ini nolong gitu ya, datang dan ngebawa HP-nya. Ya nggak tahu juga gitu ya, mungkin mau diruqyah juga HP-nya. Dan benar aja, ketika pamannya Dinda ini udah sholat, udah beres baca ayat suci Al-Quran, tiba-tiba ada yang keluar dari HP-nya Dinda. Dinda ini gak percaya gitu ya. Tapi si keponakannya juga ikut nyaksiin kalau ada yang keluar dari HP-nya si Dinda. Sempet juga keponakannya ini mengabadikan foto tersebut. Yang keluar dari HP-nya Dinda itu kayak ada cahaya, tapi cahaya itu kayak bola merah yang mengapung ke sana kemari gitu ya. Dan keponakannya ini berhasil moto pakai HP. Nah, yang terlihat dari foto tersebut itu ada sosok kepala, punya mata yang tajam, dan mulutnya itu ketawa sinis gitu. Nah, HP-nya itu diamankan sama pamannya selama 3 hari, kemudian dinetralisir. Sampai pada akhirnya pamannya ini ngasih lagi HP-nya ke Dinda. Dan kemudian Dinda ini ngebawa HP-nya itu ke sekolah buat ditunjukin foto tersebut ke teman-temannya. Mereka kaget gitu ya ngelihat foto tersebut, dan yang cewek pada menjerit gitu ya karena takut juga. Dan ada salah satu temennya yang nyaranin buat hapus. Kemudian Dinda ini nyoba buat hapus, tapi anehnya foto itu gak bisa buat dihapus gitu ya. Sampai 5 kali juga gak bisa buat dihapus. Akhirnya teman-temannya itu panik dong. Sampai pada akhirnya guru pun datang ke kelas, dan Dinda pun nyimpen HP-nya sampai jam pelajaran terakhir. Pas jam pelajaran terakhir, Dinda cek lagi HP-nya, ternyata foto itu masih ada sampai Dinda ini pulang. Setelah tiba di rumah, Dinda coba cek lagi HP-nya kan, dan ternyata alhamdulillah fotonya itu udah nggak ada.
Kemudian Dinda ini mutusin buat jual HP-nya karena Dinda ini ngerasa trauma juga. Nah, gambaran kepala itu ya layaknya kayak kepala orang dengan mulut dan matanya, tapi samar gitu ya, nggak terlalu jelas. Oh iya, pas orang pinter yang ngobatin Dinda waktu di RS itu, ketika mau ngobatin Dinda pas lagi sakit gak wajar, pasti aja ada halangannya, entah itu ban kempes, entah itu cuaca yang tadinya cerah jadi hujan, ataupun yang paling buat Dinda kesel itu, kan Dinda ini tinggal di rumah yang di sekelilingnya itu hutan, dan pasti kanan kirinya itu pohon pinus. Nah, waktu itu ada salah satu pohon pinus yang roboh waktu si orang pinter itu mau lewat mau ke rumah si Dinda. Ya pokoknya pasti ada aja halangannya ketika mau ngobatin si Dinda ini. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita dari Dinda ketika ngalamin santet salah sasaran. Menurut gua ini cerita ya lumayan epic juga gitu ya, karena santet juga bisa salah sasaran ternyata. Oke teman-teman, bagi kalian yang mau ngirimin kisah horornya, bisa kalian DM aja gue di @ayampeb33. Nanti gue kasih linknya di deskripsi. Sekian aja cerita buat kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.